Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di seluruh Nusantara, apa kabar? Salam sehat selalu dari saya, Kebun Aloe Vera di Sananwetan, Kota Blitar. Hari ini saya menanggapi request daripada teman-teman, bagaimana sih cara perawatan daripada aloe vera, terus supaya besar-besar, karena punya mereka saya menanam mbak, tapi kok ternyata kok kecil-kecil, medianya apa sih dan juga bagaimana sih perawatannya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, kita menuju ke sana, kameramen. Nah, caranya begini. Ini dari bibit, kita kan sudah kita tanam di pot. Kalau kita dari pot yang kecil dulu, boleh pot, boleh polybag, apalagi lebih bagus kalau langsung ditanam di tanah. Adapun medianya itu adalah campuran daripada sekam biasa yang sudah difermentasi. Tidak difermentasi pun boleh. Kalau saya, karena yang kita tanam banyak, saya tidak fermentasi. Namun kalau tidak difermentasi pasti banyak yang kayak padi-padi yang tumbuh gitu. Nah, itu harus dicabutin. Nah, supaya tidak mengganggu daripada pertumbuhan aloe vera. Kemudian itu tadi sekamnya 2, terus ditambah lagi 1 kokopit dan 1 lagi pupuk kandang. Kalau saya pakainya seperti itu. Nah, untuk pengikat itu boleh ditambah dengan humus. Humusnya boleh, kalau tidak ada humus gimana bun? Boleh pakai tanah, boleh, asalkan tanah subur. Kalau saya seperti itu. Nah, kemudian dari pot yang yang pohonnya sudah besar, kalau saya pakai polybagnya yang ukuran 20 dulu. Nah, terus dari yang ukuran 20 pindah ke ukuran yang 40 35 ya, 35. Jadi seperti ini. Dan kemudian kalau sudah besar lagi, kita pindahkan ke pot yang 50 yang di depan sana, atau polybag yang 50. Nah, nanti kita lihat di sana ya. Nah, kemudian ini harus kita pupuk jika sudah seminggu, 2 minggu, kita lihat kelihatannya pupuk kok pertumbuhannya ada yang kurang bagus, itu harus kita lihat apa penyebabnya. Nah, biasanya itu ada gulmanya banyak, satu, keduanya belum pupuknya barangkali yang kurang. Nah, itu perlu kita tambah. Nah, gulmanya ini harus kita, sini kameramen, harus kita buang. Dan juga anakan-anakannya itu harus cepat kita ini. Jadi anakan-anakannya itu harus kita cabutin. Kenapa? Nah, supaya ini nanti cepat besar. Meskipun segini kita sudah ambil, sudah bisa untuk bibit juga kok ini nanti. Caranya dimasukkan seperti ini. Ini tadinya juga kecil seperti ini, terus bisa besar seperti ini karena kita masukkan ke media daripada pakainya gelas yang seperti ini, nggak apa-apa lor. Ini gelas yang 12 oz ya, itu bisa. Jadi kita pakai medianya, pakai apa? Pakai kokopit dicampur dengan pupuk kandang, dan juga kalau mau ditambah lagi dengan sekam bakar. Itu. Ini kita sudah dulu ya, kita menuju ke depan. Ini lor, saya akan menunjukkan untuk aloe vera yang sehat, karena kita sudah rawat tadi. Kalau ada gulmanya kita kita cabutin, dan kalau ada anakannya juga secepatnya kita cabut anakannya, itu akhirnya dia akan tumbuh subur seperti ini. Ini jenisnya barbadensis ya lur, karena kita pakai polybag itu lebih bagus kita carinya yang jenis barbadensis ini. Tapi kalau ditanam di tanah nggak apa-apa kita yang chinensis. Kalau kita pakai chinensis tapi kita tanam di polybag, rasanya menurut saya kok kurang pas, karena kalau orang Jawa bilang itu nyungkrah. Nah, jadi kalau untuk pakai polybag kurang pas. Nah, ini jadi hasilnya bisa maksimal lur. Ini seger, jadi kita bisa sampai sekilo itu isinya paling cuma 3. Jadi itu
untuk selanjutnya yang apa namanya, yang ada anakannya yang di samping-samping seperti ini harus dibuang loh. Nah ini seperti ini mengganggu sekali. Ini coba di zoom ke sini, Mas kameraman. Nah ini mengganggu. Untuk itu ini harus dibuang. Caranya buang seperti ini. Ini kita buang. Ini coba di zoom di sini, Mas. Nah, ini kita buang. Jangan sampai melukai dagingnya ya, Lur. Kita buang saja daripada mengganggu pertumbuhan. Nggak bisa ditanam juga nggak apa-apa, daripada nanti mengganggu pertumbuhannya. Nah, kenapa sih kok muncul seperti ini? Ini karena kita makainya pupuknya pupuk kandang, Lur. Pupuk kandang itu saya tidak tahu kebanyakan unsur apanya. Kemungkinan ini kebanyakan unsur N, sedangkan aloe vera ini biasanya nggak suka dengan unsur N, tidak terlalu memerlukan N. Nah sehingga keluar anaknya seperti ini. Kemungkinan seperti itu, tapi saya persisnya tidak tahu karena saya memang bukan orang pertanian, Lur. Nah jadi alangkah lebih baiknya ini kita buang. Ini lagi Mas kameramen, kita lihat yang di sini nih juga. Ini kita buang saja supaya tidak mengganggu pertumbuhannya. Karena kalau nggak kita buang, daunnya ini akan mengecil karena termakan nutrisinya di sini. Nah, ini jadi seperti itu. Nah, jika ada yang besar, nah, seperti ini, nah ini bisa kita tanam, maka kita tanam saja, enggak apa-apa. Nah, ada lagi yang seperti ini. Ini baru saya temukan. Memang, Lur, ini karena saatnya musim hujan, jadi sering kita menemukan penyakit daripada aloe vera itu busuk seperti ini. Nah, ini kebanyakan air. Untuk itu kita harus cepat-cepat tangani ini. Caranya bagaimana? Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang. Yang sekarang ini sekaligus saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memanennya yang pas supaya tidak mengganggu pertumbuhan daripada aloe vera, sehingga aloe veranya ini tetap bagus sampai beberapa tahun, karena umurnya aloe vera ini bisa puluhan tahun, Lur. Nah, ini anaknya kita cabut seperti ini. Nah, kalau saya memakai ini, Lur, untuk menegakkan daripada aloe vera kita supaya tidak jatuh. Nah, ini, Lur. Ini kita harus cepat panen. Coba di zoom di sini ya. Nah, ini caranya. Kita lukai di sebelah. Kita puter. Ini sudah lepas sendiri. Nah, begini cara memanennya. Karena ini tadi yang di atasnya, sebenarnya kita harus mulai dari bawah. Ini bawah. Ini Mas, coba di zoom di sini ya. Jadi kita lukai sedikit di sini. Nggak usah pakai pisau, nggak apa-apa. Pakai kuku kita aja sudah bisa. Nah, gini. Terus kita putar. Nah, sudah dapat 2 kita. Nah, ini anaknya. Ini harus cepat-cepat kita buang. Seperti ini. Nah, ini bisa kita tanam, Lur, ini. Nah, nanti kita tanam di belakang ya. Contohnya ada di belakang. Nah, untuk yang ini harus kita kasih sandaran, kita kasih stick. Kalau saya pakai supaya dia tidak goyang. Jadi dia tegak seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke belakang, bagaimana cara menanamnya. Ini nanti keluar enggak akarnya. Nah, kita lihat yang sudah ada di belakang. Nah, sobatku, ini tadi yang kita petik di depan, tadi yang ini, dan sebelumnya saya sudah memetik banyak ini yang dari depan sana. Itu memang kita harus cepat-cepat bersihkan kita cepat panen anakannya karena mengganggu daripada induknya. Nah, untuk itu mari kita lihat, kita tanam di sini ya. Jadi karena di kebun aloe vera kita ini campur satu dengan kebun pembibitan bunga. Nah, ini seperti ini. Ada keladi, ada pilo, ada
juga apa namanya ini, sampai saya lupa, jadi macam-macam ya, ada Skindapsus, ada juga ini. Nah jadi kita di sela-selanya sini aja ya kita tanam seperti ini. Nah ini untuk penanaman sementara ini, nah, seperti ini. Nah ini nggak ada apa namanya akarnya, ini nanti jadi akar kok, jangan takut. Walaupun tidak ada akarnya, ini nanti akan jadi akar, ada akarnya, muncul akar. Coba kita lihat ya, seperti ini kita nanamnya, nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu jangan takut nanam itu bismillah saja. Nah seperti ini, yang penting tidak goyang. Nah ini saja dulu bibitnya, supaya bibitnya lebih besar dan siap nah yang ini sebenarnya sudah siap langsung ditanam di pot, namun karena kita menginginkan akarnya lebih banyak, sementara kita tanam di sini saja ya lur ya. Nah, seperti ini. Nah untuk selanjutnya, yang sudah beberapa waktu lalu kita sudah panen ya, tidak ada apa namanya akarnya, namun setelah 1 minggu itu sudah mulai keluar akarnya lur. Nah kita lihat ya, yang di sebelah sana itu ada, kalau nggak salah, kalau nggak ada yang seminggu, ada yang 10 hari. Kita lihat ya yang di sini apakah sudah berakar. Coba di zoom sebelah sini mas. Nah ini saya tanam beberapa waktu yang lalu, ini ada yang ambruk. Kita coba lihat apakah sudah berakar. Ini coba kita ya. Ini sudah berakar. Ini berarti sudah siap ditanam di pot. Coba kita lihat lagi. Ini sudah keluar, baru keluar 1 lur. Akarnya ini berarti belum siap kita tanam ulang ya. Coba kita lihat lagi, mungkin yang ini ya. Ini yang baru, wah ini yang baru ditanam aja sudah seminggu yang lalu sudah keluar akarnya juga ini. Berarti ini sudah keluar akarnya juga ini kelihatannya. Nah ini malah sudah banyak nih lur. Nah seperti ini sudah siap ditanam di pot. Nah kita ke sana, bagaimana cara menanamnya di pot. Nah sahabatku, tadi yang kita sudah ambil dari tanah di sana, kita pindahkan ke pot. Kita tidak langsung memakai pot yang besar, namun kita pakai pot yang kecil saja dulu, supaya satu, medianya tidak terlalu banyak yang kita keluarkan, karena masih ada tanaman lain nih lor. Nanti kalau semuanya langsung pot besar, jadi nanti boros. Lebih baik kita pakai pot yang kecil saja dulu. Ini medianya ada sekam mentah, boleh difermentasi lebih bagus, tidak pun tidak apa-apa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, namun pasti gulmanya banyak. Nah nanti gulmanya dicabutin saja lur. Yang penting panjenengan apa namanya tidak repot, nggak apa-apa, nggak usah di ini. Kalau saya langsung saja kok. Jadi sekam biasa, sekam bakar lebih bagus dicampur ke itu. Jadi sekam itu 2, terus dicampur dengan kokopit yang seperti ini 1 perbandingannya. Jadi sekam 2, kokopit 1, ditambah dengan satunya lagi pupuk kandang 1 juga. Kalau memang mau ditambah lagi, itu lebih bagus lagi, yaitu humus. Kalau tidak ada humus, boleh pakai tanah subur. Nah seperti itu. Ini kita coba tanam ya lur ya. Jadi ini potnya dasarannya kita kasih dulu tanahnya. Nah, kemudian ini kita tanam seperti ini. Nah begini. Untuk
di tanaman ini tidak perlu penuh ya lur ya. Jadi karena ini awal, jadi segini saja nggak apa-apa. Yang penting ini tidak roboh. Bismillah, mudah-mudahan ini subur. Dan nanti perkembangannya kita lihat di video berikutnya. Nah, jadi gini saja lur. Nah, setelah seperti ini kita bisa tempatkan di tempat yang ada sinar mataharinya namun tidak matahari langsung. Kalau kita di kebun kita ini pakai paranet lur, tapi paranetnya yang jangan yang terlalu tebal, yang tipis saja karena aloe vera ini memerlukan panas. Namun karena ini masih baru, jadi ditempatkan di bawah paranet dulu. Nanti kalau sudah besar dipindahkan ke pot yang gede ini, baru boleh ditanam di yang tanpa paranet. Karena kalau di bawah paranet terus, dia kandungan airnya kebanyakan. Nah, dagingnya yang kurang. Nah, kalau ditanam di tempat yang panas dan dia kena sinar matahari langsung, itu airnya agak berkurang dan dagingnya lebih kenyal. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja sobatku dari saya kali ini, cara merawat mulai menanamnya sampai dengan kita menanam ulang, juga memetiknya seperti itu SOP-nya. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Tolong di subscribe dan juga di like supaya kalau saya mengupload video berikutnya panjenengan otomatis sudah bisa tahu uploadan dari saya dan bisa mengikuti daripada kegiatan yang saya lakukan. Itu saja, salam sehat dari saya. Semoga panjenengan semua selalu diberikan panjang umur, kesehatan, rezeki yang banyak dan sukses serta bahagia. Assalamualaikum.